Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian buka kameranya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Mumpung kalian masih muda, masa muda itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Insya Allah kalau kalian sekarang bersungguh-sungguh, kalian akan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Ya. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa. Eca, silakan dipimpin. Iya Bu, baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian jangan lupa untuk mengisi link absen yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Sebelum belajar materi pada hari ini, Ibu mau menanyakan kembali tentang materi minggu lalu yang sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Pendapatan nasional, Bu. Apa yang kalian pahami tentang pendapatan nasional? Itu tuh kayak jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga gitu, Bu, di suatu negara. Apa yang kita dapatkan dari kita mempelajari pendapatan nasional? Dapat mengetahui pengeluaran pendapatannya, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran, ya. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. D31 menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran daerah dan negara. IPK selanjutnya yaitu menganalisis penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Selanjutnya di kompetensi dasar 41 keterampilan ya, yaitu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Indikator pencapaian kompetensinya menemukan sumber penerimaan dan pos pengeluaran daerah dan negara. Kemudian setelah itu kalian bisa menyajikan hasil analisis penghitungan pendapatan nasional melalui PowerPoint. Batasan materinya kalian diharapkan bisa memahami sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran negara. Kemudian kalian bisa menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ya. Kemudian model pembelajaran yang kita lakukan yaitu si PBL. Jadi kalian nanti akan diberikan satu masalah yang kontekstual, kemudian diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan berpikir secara kritis. Penilaian dalam PJJ ini meliputi penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Di penilaian pengetahuan itu yang Ibu nilai adalah bagaimana kalian bisa memahami materi ini dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian di penilaian keterampilan yang Ibu nilai adalah kalian bisa aktif dalam presentasi karena itu akan sangat menambah poin nilai bagi kalian. Selanjutnya kita beranjak ke kegiatan inti kita. Ibu akan menayangkan PPT-nya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Menganalisis metode penghitungan pendapatan nasional, IPK-nya ada 2, menjelaskan sumber penerimaan dan pos pengeluaran daerah dan negara, menganalisis penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Kemudian di KD 41 menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional, yaitu dengan menemukan sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran daerah dan negara,
Kemudian kalian bisa menyajikan hasil analisis penghitungan pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menjelaskan sumber-sumber penerimaan dan pos pengeluaran daerah dan negara, kemudian kalian bisa menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Apakah kalian masih ingat tentang sumber-sumber penerimaan daerah? Nih, ini gambar apa anak-anak? Struk belanja, Bu. Kemudian ada contohnya lagi, ini penerimaan daerah dari hasil pariwisata. Kalau sekarang ini nih, ini gambar apa? Irigasi Lagi sawah, ngebangun Bu. saluran gitu, Bu. Oke, ini ada pekerja yang sedang membangun saluran irigasi, ya kan? Ini gambar apa? Di bansos gitu, Bu. Hasil bansos nih. Jadi dari gambar-gambar yang tadi, kalian bisa membedakan ya, yang mana yang termasuk penerimaan daerah dan yang mana yang termasuk pengeluaran daerah. Itu paham sampai situ? Paham, Bu. Rumus PDRB metode pengeluaran. Ini sama dengan C ditambah GFCF ditambah perubahan inventory ditambah X dikurang M. Nah, Y pendapatan, C itu adalah consumption atau konsumsi akhir. GFCF gross fixed capital formation atau pembentukan modal tetap bruto. Nah, perubahan inventory. Nih. Delta inventory yaitu perubahan inventory. Nah, GFCF dan inventory itu adalah istilah lain dari investasi. Nah, kemudian X itu adalah ekspor. Ya, ada yang tahu nggak ekspor itu apa? Kita ngirim produk kita ke luar negeri. Ya, pinter Eca. Kemudian M itu adalah impor. Nah, kebalikan dari ekspor yang tadi. Oh, yang impor. Menerima, Bu. Membeli. Ya, membeli atau menerima barang dari luar negeri. Ya, itu namanya impor. Nah, ini dari rumus PDRB ini, kita mengarah ke rumus pendapatan nasional nih. Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Paham, Bu. Nih contoh soalnya nih, diketahui dalam ribuan. Sewanya 1 juta, upah, bunga modal, pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor, impor, pengeluaran pemerintah. Pertanyaannya, hitunglah pendapatan nasional dengan metode pengeluaran. Ini jawabannya. Jangan lupa rumusnya, Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah ekspor kurang impor. Kita masukkan rumusnya, C itu tadi berapa? C-nya 1 juta, investasinya tadi 750, G-nya apa G-nya? Pengeluaran pemerintah. X-nya ekspor dikurang Impor. Nah, ini ya, pendapatannya sebesar 1.500.000. Gimana anak-anak? Gampang ya, mudah kalau udah tahu komponen-komponennya. Ini bahan diskusi yang akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Sekarang kalian mengamati tabel pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan. Kelompoknya sudah Ibu bagikan. Ada pertanyaan sampai sini? Lancar? Lancar semua nih? Anak-anak? Lancar, Bu. Lancar. Sudah berapa persen anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Ya, oke. Pertama kelompoknya Amanda. Kelompok saya sudah siap, Bu. Nama saya Amanda Priscilia dari kelompok 2. Jadi, pada kesempatan ini saya mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil pembahasan yang telah diberikan. Pertanyaan nomor 1, metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu komponen-komponen untuk menghitung PDRB Tangerang Selatan, yaitu konsumsi rumah, yang kedua konsumsi LNPRT, yang F ekspor, dan yang terakhir impor. Nomor 3, berapa net ekspor yang diperoleh Kota Tangerang Selatan dari? Nah, jawabannya adalah kayaknya ini ada total ekspor. Nah, di uraian total ekspor ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
tahun 2020 paling kecil malah rasionya daripada tahun sebelumnya. Ya, oke. Terima kasih kelompoknya Amanda. Selanjutnya kelompok 2, kelompoknya Raida, silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil rundingan kelompok kami. Lanjut ke nomor 1. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada berapa metode yang dapat digunakan? Tuliskan rumus-rumusnya. Jadi ada 3 metode yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. Nomor 2. Komponen apa saja yang digunakan untuk menghitung PDRB Tangerang Selatan dengan metode pengeluaran? Yang pertama, PDRB produksi atau income, simbolnya itu Y. Terus yang kedua, nomor 3. Berapa net ekspor yang diperoleh Kota Tangerang Selatan? Terus net ekspor 2016 itu hasilnya 2,26. Lalu yang terakhir 2020 itu hasilnya 0,68. Jadi, menurut kelompok kami, faktor-faktor yang menyebabkan PDRB Tangerang Selatan pada tahun 2020 menurun itu karena munculnya wabah pandemi COVID-19. Yang terakhir, banyaknya masyarakat Tangerang Selatan yang berwisata di luar daerah. 5. Hitunglah pendapatan daerah Tangerang Selatan pada tahun 2020. Pendapatan daerah Tangerang Selatan berjumlah minus 0,84 ya. Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kelompoknya Raida yang sudah, 2 kelompok ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang menganalisis tabel PDRB Kota Tangerang Selatan. Sekarang kita simpulkan aja ya rumus yang digunakan untuk menghitung metode pendapatan nasional, menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran apa aja? Y sama dengan C ditambah I ditambah G plus M kurang X. G plus X dikurang M. Yang menjadi penyebab PDRB Kota Tangerang Selatan mengalami defisit Adanya wabah COVID, penggunaan barang dari luar Tangsel. Terus Karena banyaknya banyak yang pergi keluar Tangsel pariwisatanya. pariwisatanya keluar Tangsel. Terus mereka cenderung membeli barang dan jasa yang ada di luar Tangsel juga. Jadi untuk evaluasi pada hari ini, nanti kalian mengerjakan lembar evaluasi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kira-kira materi apa yang belum kalian pahami? Rumus metode pengeluaran itu kan ada yang C. Kalau di dalam datanya itu consumption itu kan ada banyak itu Bu. Khusus consumption yang rumah tangga atau bagaimana Bu? Ya, kalau di pendapatan nasional itu LNPRT masuknya ke konsumsi, perubahan inventory dan pembentukan modal tetap itu masuknya ke investasi. Paham? Paham Bu. Mungkin cukup ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas masih sama penghitungan pendapatan nasional tapi dengan metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan metode pendapatan ya. Oke anak-anak, kita cukupkan hari ini pembelajarannya. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Kita tutup pembelajaran dengan membaca doa. Kita berdoa bersama-sama. Baiklah teman-teman, sesudah mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Salam Bu.